Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Njen Jailani, SPD GR Aipo, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sartika MPD selaku fasilitator dan kepada Ibu Happy Indrianita SPD selaku pengajar praktik yang selalu membimbing dan mensupport saya di proses pendidikan guru penggerak. Saya akan merefleksikan terhadap perjalanan pembelajaran yang saya lakukan hingga saat ini, merespon beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Sedangkan menurut Tomlinson tahun 1999 halaman 14, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung proses murid kita di kelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Ya, pembelajaran dapat dilakukan di kelas dengan yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, guru menanggapi atau merespon kebutuhan muridnya. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, penilaian berkelanjutan. Ini pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan di dalam kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua, minat murid. Dan aspek yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan murid yang pertama, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Ya, selanjutnya minat murid. Minat murid, setiap minat murid pasti beda-beda. Minat adalah salah satu motivator atau motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, profil belajar murid. Ada beberapa profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid seperti
Yang pertama, mengamati perilaku murid, selanjutnya mengidentifikasi pengetahuan awal, berikutnya mereview dan merefleksi, yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya atau berkomunikasi. Yang kelima, membaca raport murid sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik atau penilaian asesmen diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi diferensiasi pembelajaran yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Ini tentang diferensiasi konten. Ya, masih di diferensiasi konten, ini strateginya mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah, menurunkan struktur kurikulum. Ya, yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Selanjutnya, yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jelas. Ya, saya di sini akan menyampaikan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 yang sekarang ini tentu saling berkaitan dan saling berkoneksi. Ya, seperti itu. Yang pertama, modul 1.1 dan modul 2.1 ini koneksi materinya. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, artinya antara modul 1.1 dan modul 2.1 ini jelas berkaitan. Selanjutnya, modul 1.2 dan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Artinya ini juga saling berkaitan. Yang berikutnya, modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, modul 1.4 dan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan guru harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Artinya kesimpulannya, antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 ini saling berkaitan. Terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama dan tentunya bermanfaat. Terima kasih, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.